So guys, hari ini saya mau kasih informasi 3 aplikasi pinjaman online resmi OJK mudah cair terbaru 2025. Nah, sebelumnya kita sudah share 5 aplikasi pinjaman online resmi OJK yang mudah ACC. Nah, sekarang kita akan share yang mudah cair, teman-teman ya. Jadi aplikasi apa saja yang akan saya share? 3 aplikasi kali ini. Simak sampai selesai ya teman-teman, supaya teman-teman nggak ketinggalan detailnya seperti apa. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke aplikasi yang pertama guys. Oke. Nah, di aplikasi yang pertama ada aplikasi namanya Cash Cepat. Cash Cepat ini sudah berizin OJK ya teman-teman. Kita akan lihat sistemnya seperti apa. Di sini akun saya dapat limit 1 juta rupiah dan tenornya 90 hari teman-teman. Kalau kita klik ajukan kayak gini, maka akan muncul seperti ini ya. Dan di sini kita tidak bisa merubah nominal pinjamannya. Jadi ya yang harus kita pinjam 1 juta ini. Misalkan kita mau lebih kecil itu tidak bisa. Oke, kita coba klik ajukan. Sorry, jangan dulu ajukan kayak gini. Kita akan lihat di sini nih produk yang cocok ini. Nah, untuk melihat rinciannya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita pinjam 1 juta maka bunganya Rp271.000. Ini berarti 27% teman-teman bunganya ya. Kemudian tenornya 90 hari, dicicil selama 3 kali. Nah, pertanyaannya kapan tanggal jatuh temponya, termasuk yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Kita tidak dikasih tahu teman-teman. Jadi aplikasinya menurut saya kurang sedikit transparan ya. Sebenarnya udah cukup transparan, cuma kita nggak dikasih tahu itu aja, tanggal jatuh tempo dan nominal berapa yang harus dibayar. Itu sepele tapi penting banget teman-teman ya. Karena bayangkan kalau teman-teman nanti baru 2 minggu sudah ditagih dan nominalnya misalkan besar 900.000 atau 1 juta. Sedangkan uangnya belum ada, belum gajian ya. Karena masih berjarak 2 minggu sudah ditagih. Itu kan akan memberatkan teman-teman. Makanya rincian itu menurut saya cukup penting ya. Aplikasi ini menurut saya mirip banget sama aplikasi Bantu Saku ya teman-teman, yang sebelumnya saya review atau saya share itu. Tampilannya mirip banget, hanya beda warna, beda tema saja. Serius teman-teman, kalau nggak percaya silahkan cek aja video sebelum ini ya. Coba dicek. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati nanti ketika mau mencairkan di sini karena nggak tahu kan tanggal jatuh temponya berapa dan nominal per jatuh temponya itu berapa. Jadi harus dipikir kembali ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Ya, di aplikasi yang kedua ini namanya KTA Kilat. Aplikasi KTA Kilat ini cukup lama di Indonesia ya teman-teman. Aplikasinya termasuk tua lah gitu. Namun aplikasi ini menurut saya itu user interface-nya cukup membingungkan ya, dan sistemnya juga cukup membingungkan bagi pengguna awam. Karena apa? Perhatikan saja di sini. Saat masuk aplikasi itu kita langsung disuguhi dengan tampilan seperti ini. Pinjaman 800.000, 600.000, 1.200.000 dan lain sebagainya sampai ke bawah teman-teman. Ini orang awam yang baru pertama kali install pasti bingung ini maksudnya kayak gimana. Apakah nanti yang ada di sini itu cair semua, jadi 3.800.000 cair, 2.600.000 cair, 1.600.000 cair, apakah seperti itu atau gimana gitu kan ya, orang akan bertanya-tanya. Terus ketika saya unchecklist seperti ini, yang 3.800.000 checklistnya saya hilangin, 2.600.000 checklistnya saya hilangin, dan atasnya juga, atasnya juga, atasnya juga. Nah, di sini muncul teman-teman ya. Jadi kita harus minimal checklist 2 ya teman-teman, minimal di checklist 2 supaya kita bisa menggunakannya gitu. Nah, ini kan bingung ketika ini yang saya checklist 800.000 dan 600.000, nanti yang cair ini yang mana, apakah cair semuanya atau salah satu. Karena jujur saja di aplikasi ini saya belum pernah pakai teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah pakai silahkan tulis di kolom komentar gimana sistemnya teman-teman, supaya yang lain juga bisa baca komentarnya dan tahu sistemnya kayak gimana ya. Nah, untuk tenornya di sini 150 hari teman-teman ya. Misalkan saya checklist yang 800 dan 600 ini,
kita bisa cek nih 800.000, maka uang yang akan diterima itu 800.000. Jadi terimanya utuh, nggak ada potongan. Kemudian cicilannya selama 3 kali ya. 3 kali itu dicicil selama 150 hari. Nah, kita lagi-lagi butuh rincian yang menunjukkan tanggal jatuh temponya dan juga nominal yang harus dibayarkan berapa, supaya jelas tanggal jatuh temponya berapa ya. Ternyata setelah saya cek ada di bagian ini teman-teman, cek detail cicilan. Nah ini dia. Nah ini yang saya maksud teman-teman ya. Kalau di aplikasi sebelumnya sudah saya cek, sudah saya ulik-ulik, memang nggak ada tanggal jatuh temponya berapa, cicilan pertama, kedua, dan ketiga, kemudian nominal yang harus dibayarkan berapa, itu nggak dikasih tahu kalau yang pertama. Nah ini yang saya cari-cari, maksud saya. Perhatikan, cicilan pertama tanggal 26 Juli, sedangkan saya rekaman video ini tanggal 11 Juli teman-teman. Artinya ketika saya mencairkan hari ini, maka jatuh temponya itu hanya berjarak 2 mingguan, jatuh tempo pertamanya. Sedangkan nominalnya itu juga besar, Rp757.000 yang harus dibayarkan di cicilan pertama. Pinjamannya berapa tadi? 800.000. Nah ini jadi kan memberatkan kita di awal. Ini loh yang saya cari-cari, yang saya maksud tadi teman-teman. Kita harus benar-benar tahu detailnya, tanggal jatuh temponya, dan juga nominalnya. Jangan langsung asal klik-klik aja ya. Cicilan kedua berjarak 1 bulan. Berjarak nggak ada 1 bulan teman-teman ya. Karena itu tanggal 15 Agustus, jadi nggak ada 1 bulan dari cicilan yang pertama. Nominalnya 291.000, kemudian cicilan ketiganya tanggal 8 bulan Desember. Waduh, lompat bulannya jauh banget teman-teman ya. Nominalnya 116.000. Jadi ini jatuh temponya ya suka-suka mereka aja kasih tanggal berapa. Bukan flat per bulan berapa gitu, bukan teman-teman ya. Kemudian untuk bunga yang pinjaman 800.000 itu nanti total yang harus kita bayar Rp1.141.000. Kalau yang 600.000 ini teman-teman bisa cek sendiri nanti ya, cara ceknya juga sama aja gitu. Oke, kita akan langsung lanjut ke aplikasi yang ketiga teman-teman. Nah untuk aplikasi yang ketiga ini namanya adalah Uku. Aplikasi ini juga sudah berizin OJK, sudah saya cek ya teman-teman. Kita akan coba cek di sini, limit saya 1 juta dengan tenor 180 hari. Kemudian kita akan tunggu 10 detik ya. Lagi-lagi kita harus benar-benar tahu rincian detailnya teman-teman ya. Jangan sampai nggak tahu detailnya sekecil apapun. Kita harus tahu, oke? Di sini sistemnya ternyata nggak bisa dirubah, nggak bisa diperkecil. Walaupun kita geser seperti ini, mentok paling kiri, nominalnya tetap 1 juta teman-teman. Bukan jadi 500.000, bukan ya. Nominalnya tetap 1 juta. Artinya ya kita nggak bisa ubah nominal pinjamannya. Kemudian durasi atau tenor pinjamannya 90 hari per 3 periode. Artinya selama 90 hari itu dicicil 3 kali. Kemudian pencairannya bisa ke semua rekening bank ya. Lalu yang kita butuhkan tadi rinciannya teman-teman. Mana? Nah ini dia ya. Jadi kalau kita pinjam 1 juta itu bunganya berapa sih? Perhatikan di sini nominal yang diterima ya. Jumlah cicilan 1 juta. Nominal yang diterima 800.000 teman-teman ternyata. Jadi ada potongan admin 200 ribuan teman-teman ya. 200.000 itu. Wow. Perhatikan tuh rincian biayanya teman-teman. Kita bisa lihat di sini rincian biayanya ada tetek bengek ya teman-teman. Rincian biayanya banyak banget. Tapi di sini cicilan bunga itu flat teman-teman ya. Cicilannya itu bisa dibilang flat atau sama rata setiap bulan, dan jatuh temponya juga tiap bulan. Giliran kita dapet yang cicilan flat tapi ada potongan adminnya yang cukup besar ya. Tapi giliran admin 0, cicilannya nggak masuk akal tadi ya. Kalau ini cicilannya setiap bulan, jadi jatuh tempo pertamanya itu ya memang berjarak sekitar 1 bulan teman-teman, atau 28 harian ya. Dengan nominal 370.000, cicilan kedua juga 370.000, cicilan ketiga 350.000 rupiah. Tapi ada potongan admin di awal teman-teman ya. Kita hanya akan terima 800.000 rupiah. Jadi kalau di total ini berapa teman-teman? 370, 370 dan 350. Silakan dihitung sendiri aja. Apakah menurut kalian worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar.
Jadi itulah tadi 3 aplikasi pinjaman online mudah cair terbaru 2025 resmi OJK. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Tetap berhati-hati, jangan gunakan pinjaman online kalau tidak butuh-butuh banget. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.